Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, perkenalkan nama saya Rika Desta dari kelas 2 Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau Kota Pekanbaru angkatan 2020, di mana pembuatan video ini adalah sebagai tugas praktikum genetika yang diampu oleh Bapak dosen Riano Ramirez SPMP, di mana tugas praktikumnya adalah pengamatan kedua pohon plasmanupa. Yang pertama itu yang saya amati adalah baik sahabat-sahabat semua, ini plasmanupa yang pertama yaitu tanah pohon pinang yang saya amati dengan nama ilmiahnya Areca K7L, di mana pohon pinang ini adalah salah satu palma yang tersebar luas di berbagai wilayah, khususnya di Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Kecamatan Kelintang. Itu penghasilan dalam per tahunnya itu bisa mencapai 3.391 ton per tahunnya. Sedangkan di Kabupaten Bengkalis, itu tepatnya di Kecamatan Banten, itu kisaran sekali manennya itu per bulannya itu bisa berkisar 10 ton per bulannya. Dan di Pulau Bengkalis itu harga pinang sekarang mencapai 25.000 sampai 28.000 per kilogramnya. Membudidayakan pohon pinang ini sangat gampang sahabat-sahabat semuanya. Tanah yang baik untuk penanaman pohon pinang ini pH-nya itu sekitar 5 sampai 8, itu kelembapan pH dan tanah untuk penanaman pohon pinang. Untuk jarak pinang ke pinang lain, cara penanamannya itu kami menggunakan rumus 3x3 dengan panjangnya 3 dan lebarnya itu 3. Dengan jika kita menanam luas lahan kita itu 1 hektar, itu bisa kita bisa menanam 1000 pokok pinang di dalam 1 hektar tanah ya sahabat-sahabat semua ya, jika kita menggunakan rumus tadi 3x3. Nah kemudian saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengobservasi morfologi pada yang pertama yang akan saya observasi pada morfologi pada pohon pinang ini yaitu sistem perakaran pada pohon pinang sahabat-sahabat semua ya. Sistem perakaran pada pohon pinang ini adalah sistem perakaran serabut, di mana sewaktu mudanya itu akarnya itu berwarna coklat, dan ketika sudah tua itu akarnya akan berwarna putih dan keabu-abuan. Kemudian fungsi dari akar pohon pinang ini adalah sebagai penyerap air dan menyerap unsur hara yang ada di dalam. Yang kedua itu morfologi pada batang pinang. Kemudian batang pinang ini akan terlihat itu ketika umur pinang sudah 1,5 tahun sahabat-sahabat semua, baru kita bisa melihat sistem batang pada pohon pinang. Nah kemudian panjang bulatan pada yang mengelilingi batang pinang ini ke bulatan yang atasnya lagi itu bisa mencapai 15 sampai 20 cm itu panjangnya sahabat-sahabat. Kemudian kita akan mengobservasi yang morfologi yang ketiga itu pelepah pada pinang. Nah pelepah pada pinang itu ketika sudah tua sahabat-sahabat semua bisa lihat ya, itu dia akan mengelupas dan akan berbentuk dan akan terlihatlah garis pada yang mengelilingi pinang tersebut ya sahabat-sahabat semua. Kemudian panjang pelepahnya ini sampai ke pucuk itu bisa mencapai 1,5 meter sampai 2 meter ya sahabat-sahabat semua. Kemudian manfaat pada pelepah pinang ini adalah sebagai bungkus untuk membungkus dodol biasanya sahabat-sahabat semua, untuk membungkus dodol. Dan ini sudah mati dan berwarna coklat sahabat-sahabat semua. Kalau dia masih muda dia berwarna hijau tua, dan di pangkalnya ini akan berwarna hijau muda. Oke sahabat, selanjutnya kita akan mengobservasi morfologi pada daun pinang. Nah daun pinang ini panjangnya itu bisa mencapai setengah meter. Daunnya ini berbentuk tunggal dan menyirip dan kita bisa melihat torehnya ini bertoreh sangat dalam. Kemudian tumbuhnya itu berkumpul di ujung batang dan membentuk roset batang. Oke baik sahabat, sekarang kita akan mengobservasi buah serta tandan pada pohon pinang. Nah pohon pinang dia akan berbuah ketika umur sudah mencapai 4 tahun
sahabat-sahabat semua. Dan jumlah tandan pada satu pokok pohon pinang itu bisa mencapai 4 tandan, itu paling banyaknya ya sahabat-sahabat semua. Dan paling sedikitnya itu hanya 3 tandan saja. Nah, kemudian kita akan mengobservasi pada fungsi basung pada pohon pinang. Nah, fungsi basung pada pohon pinang itu ada di ujung tangkai pada buahnya sahabat-sahabat semua. Fungsinya itu adalah untuk untuk menerkam buahnya itu supaya tidak jatuh ya sahabat-sahabat semua. Kemudian buah pada pinang. Nah, buah pada pinang ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama itu kulit pinang ya, yang kedua kulit pinang yaitu yang berwarna hijau tua ketika muda dan warna kuning ke oren-orenan itu ketika sudah bisa diproduksi. Kemudian lapisan kedua itu adalah serabut ya, serabut pada pinang. Nah, serabut pada pinang ini sangat keras ya sahabat-sahabat semua, sama seperti serabut kelapa. Kemudian biji pada pinang. Nah, biji pada pinang ini agar sahabat-sahabat tahu semua, rasanya itu ada pedas, pahit, dan hangat juga sahabat-sahabat semua. Karena di dalam biji pinang ini mengandung 0,3 sampai 0,6% ya, maaf, sama alkoholitnya sahabat-sahabat semua. Kemudian retaninnya itu 15%, lemaknya itu 14%, dan juga mengandung di dalamnya itu kanji serta renin di dalamnya sahabat-sahabat semua. Makanya itu rasa pinangnya ini sedikit tidak enak ya sahabat-sahabat. Nah, mungkin untuk plasma nufah yang pertama hanya segitu yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kemudian lanjut ke plasma nufah yang kedua, itu adalah pohon manggis. Ini adalah tanaman plasma nufah yang kedua yang saya amati adalah pohon manggis dengan nama ilmiahnya Garcinia magostanae, di mana pohon manggis ini diperkirakan berasal dari Tanjung ya, Tanjung yaitu Malaysia, dan yang merupakan tanaman yang berasal dari tropis ya sahabat-sahabat semua. Kemudian ketinggian dari pohon manggis ini bisa mencapai 7 sampai 25 meter ya sahabat-sahabat semua. Kemudian rumpun pada pohon manggis ini berbentuk tanjung ya sahabat-sahabat semua. Bisa kita lihat nanti akan saya tampilkan foto di video ini. Kemudian oke, baik sahabat-sahabat semua, morfologi yang pertama yang akan kita observasi yaitu akar. Sistem perakaran pada pohon manggis ini adalah sistem perakaran tunggang, di mana perakarannya ini bisa mampu menembus batas-batasan horizon yang ada di dalam tanah ya sahabat-sahabat semua. Dan juga bisa kita melihatnya, oke, warna pada akar pohon manggis ini berwarna coklat ya, agak kasar juga. Kemudian pohon manggis ini ketika sudah tua ya sahabat-sahabat semua, ini akarnya bisa menjalar beberapa meter ya sahabat-sahabat semua, bisa menjalar beberapa meter. Kemudian fungsi pada akar manggis ini adalah sebagai penyongkong berdirinya pohon manggis tersebut ya sahabat-sahabat semua, sehingga pohon manggis ini bisa sekokoh ini bisa berdirinya. Sahabat, ini adalah morfologi pada pohon manggis yang kedua yaitu batang. Nah, batang pada pohon manggis ini bersifat berkayu ya sahabat-sahabat semua, dan juga memiliki kulit yang sangat kasar dan bergelombang ya sahabat-sahabat semua. Dan pada kulitnya ini berwarna coklat, dan ada juga lumut-lumut yang bisa menempel pada batang-batang pada pohon manggis ini sahabat-sahabat semua ya. Seperti ini adalah lumut yang sedang menempel sahabat semua, tapi sejenis lumut kering ya sahabat-sahabat semua. Kemudian percabangan pada pohon manggis ini sangat banyak ya sahabat-sahabat semua, sangat banyak, dan membentuk simetri sehingga akan terbentuklah seperti tanjung yang seperti saya bicarakan tadi ya sahabat-sahabat semua.
semua, morfologi yang ketiga yang akan saya amati adalah bagian daun pada pohon manggis. Nah, sahabat-sahabat semua, pada bagian daun pohon manggis ini, yang bagian daun yang di atas itu berwarna hijau ya sahabat-sahabat semua dan mengkilap, dan bagian belakang ini berwarna kuning. Nah, bentuk pada daun manggis ini adalah berbentuk oval ya sahabat-sahabat semua, serta tumbuh daun manggis ini tumbuhnya tunggal ya sahabat-sahabat semua dan saling berhadapan, serta letak daunnya itu berada dalam satu modus ya sahabat-sahabat semua. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengobservasi bagian buah pada bunga pada pohon manggis. Bentuknya menyerupai lonceng yang memiliki 4 kelopak bunga yang tersusun dari 2 pasang kelopak bunga. Kelopak bunga pada bunga manggis berwarna hijau kekuningan dengan terdapat sedikit warna merah pada bagian pinggirnya dan memiliki 4 helai mahkota. Bunga pada manggis merupakan buah sempurna karena memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Namun alat kelamin jantan pada buah manggis ini, benang sarinya itu memiliki ukuran yang sangat kecil dan mudah kering, sehingga tidak mampu membuahkan sel telurnya. Selanjutnya, buah pada pohon manggis itu berbentuk bulat menyerupai bintang, yang mana mencirikan segmen daging pada buah. Daging pada buah manggis tebal berwarna putih dan memiliki biji berwarna kecoklatan. Tangkai dan kulit pada buah manggis juga tebal serta memiliki warna hijau kekuningan apabila masih muda, dan jika sudah masak itu berwarna keunguan bahkan kecoklatan. Ada 5 manfaat buah pada manggis. Yang pertama itu menghambat pertumbuhan kanker. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Ketiga, mengobati diabetes. Yang keempat, dapat menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, sebagai obat awet muda. Baik, ini adalah hasil observasi saya mengenai plasma nipah. Yang pertama itu pohon pinang, yang kedua pohon manggis. Apabila ada kekurangan dalam kata-kata dan apabila ada kesalahan dalam observasi, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.